Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di hari kedua atau hari ketiga bulan Ramadan hari ini, seorang muslim patut untuk betul-betul serius mendalami ilmu-ilmu yang pada akhirnya akan menjadikan dirinya sebagai orang yang beramal berpondasikan ilmu. Sehingga bukan hanya ikut-ikutan kebanyakan orang. Dan saya perlu tambahkan, kadang-kadang karena Astaghfirullahaladzim, kurang seriusnya kita belajar ilmu, mensikapi sebuah persoalan itu kurang bijaksana. Bahkan kadang-kadang aneh. Pada perkara-perkara yang oleh para ulama telah sepakat dia ingin permasalahan itu ada perselisihan. Tapi pada perkara-perkara yang para ulama berselisih, dia menginginkan kesepakatan. Astaghfirullahaladzim. Urusan bakdo ora iso padha. Ketika para ulama berselisih pendapat tentang sebuah hukum,
Kenapa tidak bisa sepakat? Kenapa penentuan awal Ramadan tidak bisa sama? Kenapa penentuan awal Syawal tidak bisa sama? Kenapa penentuan awal Dzulhijjah tidak bisa sama? Oh, kalau kita dalami, karena memang ini ranah yang oleh para ulama berselisih pendapat. Tapi pada satu perkara yang para ulama sudah bersepakat, jangan berpikir mencari celah, mugo-mugo eneng ulama yang berbeda sendiri. Itu yang mau saya ikuti karena sesuai dengan harapan saya. Naudzubillah min dzalik. Para ulama sepakat riba itu haram. Riba itu haram. Tapi dia mencoba mencari celah. Muga-muga yang ulama saya mengatakan riba itu hukumnya makruh. Agar Ramadan kita lebih terasa ada nilainya. Dan bukan hanya sekedar terasa, betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita pondasikan amal kita dengan ilmu. Ilmu itu menjadi pondasi kita di dalam beramal, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul menjadi sebuah sikap tegas kita dalam sebuah hal. Dan itu butuh keseriusan untuk belajar agama. Seorang yang pernah mendengar ketersohoran, kalau bahasa sekarang keterkenalan, keterviralan gitu ya. Imam Ahmad bin Hambal itu rela jauh dari tempatnya datang untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal dalam rangka mendapatkan ilmu, dan melalui beribu, kalau saya katakan mungkin sampai apa tidak ya, beratus-ratus bahkan beribu-ribu kilo. Namanya Abu Abdurrahman Baqi bin Mikhlad. Beliau wafat pada tahun 260 sekian Hijriah. Datang dari Andalus. Ya kalau hari ini mungkin Spanyol. Itu ke Maroko dulu nyebrang. Kemudian terus sampai Aljazair, sampai Mesir. Kemudian sampai di kota Madinah. Melakukan perjalanan terus. Itu sampai Baghdad. Qadarullah, begitu beliau masuk kota Baghdad, mendengar berita kalau Imam Ahmad bin Hambal sedang mendapatkan ujian dari kekhilafahan pada saat itu, berupa dilarang menyampaikan taklim. Karena pikiran yang dibawa oleh Imam Ahmad berbeda dengan pemikiran kekhilafahan pada saat itu. Di masjid Baqi bin Mikhlad ini ketemu dengan para ulama yang lain. Salah satunya yang paling banyak disebut adalah Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini kalau kita baca di dalam sirah, kita baca dalam sejarah, beliau termasuk kawan akrabnya Imam Ahmad bin Hambal. Bertemu dengan Imam Yahya bin Ma'in dalam satu majelis. Banyak bertanya, mengambil ilmu dari Yahya bin Ma'in, tapi rasa keinginan untuk belajar agama dari Imam Ahmad itu masih menggelora. Dia kembali
menanyakan kepada beberapa orang untuk agar supaya bisa ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sampai pada titik beliau nekat, pokoknya saya harus ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Datang ke sana, diketuk pintu, siapa? Pokoknya dari jauh diceritakan perjalanannya, akhirnya disuruh masuk. Apakah Anda lupa? Apakah Anda belum mendengar kalau saya hari ini sedang diuji? Kalau bahasa beliau menggunakan yumtahan, diuji. Kalau saya tidak boleh menyampaikan ilmu, menyampaikan apapun kepada umat. Tapi saya datang jauh-jauh ingin berjumpa dengan Anda dalam rangka belajar agama. Yes, kalau gitu untuk hari besok saya tetap akan datang ke rumah Anda dan saya akan pura-pura menjadi seorang peminta-minta. Di berpakaian lusuh, datang, Assalamualaikum Tuan, saya adalah orang yang butuh sesuatu, tolong diberi sesuatu saya. Imam Ahmad keluar melihat dia, disuruh masuk. Disampaikan 1-2 hadis, selesai. Hari berikutnya begitu, hari berikutnya begitu. Dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agar supaya setiap kata-kata, setiap kalimat, setiap aktivitas, setiap gerakan yang dilakukannya itu betul-betul berdasarkan ilmu, bukan hanya sekedar hawa nafsu. Maka hadisnya masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang serius keluar dari rumahnya semata-mata dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, walaupun harus melewati jalan yang sempit, walaupun harus melewati gangguan-gangguan, dia tetap semangat untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya masuk ke dalam jannah. Bahkan seorang ulama yang akrab di telinga kita dan hidup hampir berdekatan dengan Baqi bin Makhlad yang dari Andalus tadi adalah Imam Bukhari yang akrab di telinga kita, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. Ketika lahir, karena memang kedua orang tuanya menginginkannya untuk menjadi seorang ahli hadis, qadarullah bapaknya meninggal ketika dia beberapa waktu pasca melahiran. Bapaknya meninggal dunia, akhirnya ibunya seorang diri mendidik putranya yang adalah namanya Muhammad. diajarkan ilmu sampai Allah uji kepada Imam Bukhari. Allah uji kepada Imam Bukhari yang masih belia, masih kecil pada saat itu. Banyak versi, ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebutkan 8 tahun. Di umur yang masih belia itu, karena seringnya beliau belajar membaca, Allah uji anak kecil yang baru berumur sekira 8, 7, ada yang mengatakan 6 tahun ini dengan buta, sakit mata. Lama semakin pada titik terakhirnya tidak bisa melihat, betul-betul tidak bisa melihat. Tapi semangatnya seorang ibu untuk mendidik putranya agar menjadi orang yang punya ilmu, Masya Allah. Kalau bahasa kita diantarkan ke kutab, kalau mungkin kita hari ini TPA gitu ya.
belajar. Sampai satu waktu, nanti silakan dibuka di dalam kitab Hadis Sari fi Muqaddimati Sahihil Bukhari. Yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Belajar dengan seorang syekh. Ketika itu syekhnya membaca surat Qaf dari awal sampai akhir, 45 ayat. Setelah selesai, itu kira-kira 1 lembar 3 halaman. Ya mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu syekhnya mengatakan, siapa yang sudah hafal? Dari murid-murid sekian banyak itu diam semua. Tapi bukan karena ngantuk. Bukhari kecil yang dalam keadaan buta itu tiba-tiba ngacung kalau bahasa kita. Laqad hafidtu ya syekh. Saya sudah hafal ya syekh. Syekhnya ini pertanyaannya unik. Sejak kapan kau hafal, nak? Jadi pertanyaannya, sejak kapan kau hafal, nak? Apa jawaban Bukhari kecil? Sejak pertama tadi saya mendengar syekh membacanya, maka terekam dalam pikiran saya, dalam otak saya, dan saya merasa sekarang sudah hafal. Syekhnya enggak kemudian, oh iya, enggak, buktikan kalau kamu sudah hafal, nak. Dibaca surat Kahf oleh Bukhari kecil. Baru awal sampai akhir, bahkan nadanya itu mirip dengan apa yang dibaca oleh syekh. Maka sejak itulah syekh ini memberikan ijazah, kalau bahasa kita hari ini ya, memberikan izin untuk belajar hadis. Nah, sekarang kamu boleh belajar hadis. Betapa senangnya Imam Bukhari ketika mendengar kalau dirinya boleh belajar hadis. Begitu dijemput oleh ibunya, di jalan cerita, kalau tadi ada kejadian begini dan begini, sampai saya mendapatkan izin untuk belajar hadis. Jadi dulu anak-anak tidak semuanya boleh belajar hadis. Yang boleh belajar hadis itu mereka yang sudah memiliki banyak hafalan Al-Quran. Belajar Al-Quran dulu, belajar Al-Quran dulu. Kalau sudah banyak menghafal Al-Quran, baru boleh mulai belajar hadis. Kalau kita hari ini Al-Quran kita pelajari, hadis kita pelajari, saqafah kita pelajari, ilmu fikih kita pelajari, semuanya kita pelajari. Alhamdulillah. Setiap malam ibunya itu berdoa menangis ketika tahajud dalam suasana sujud yang panjang. Salah satu doa yang pernah diangkat yang masih saya ingat itu adalah Yal Basir, Yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basarahu ya Allah. Kalau bahasa kita, ya Allah, zat yang maha mengetahui sesuatu yang paling dalam pada jiwa kita. Ya Allah, Engkau adalah zat yang atas segala sesuatu Engkau mampu. Kembalikanlah penglihatan anak saya. Setelah selesai salat tahajud tertidur, di dalam tidurnya bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisahnya agak panjang, saya agak ringkas sedikit. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada ibunya, Bu, kalau anakmu sudah bisa melihat karena banyaknya engkau menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu versi yang lain, Bukhari kecil malam itu juga bangun, membaca, mengulang-ulang surat Qaf sampai pada ayat ke-18. Wa basarukal yauma hadid. Maka pada saat ini
penglihatanmu semakin tajam. Qadarullah ya, secara perlahan-lahan mulai bisa melihat, mulai sampai jelas, kemudian lari ke kamar ibunya menyampaikan sambil mengetuk pintu, kalau saya sudah bisa melihat. Ringkasnya betul-betul kenyataannya bisa melihat, walaupun ibunya pada awalnya tidak percaya. Mungkin kamu cuma melihat dengan mata hatimu, nak. Enggak, saya betul-betul melihat dengan mata kepala saya. Ringkasnya belajar agama, belajar hadis. Sehingga Imam Bukhari pernah mengaku hafidtu mi'ata alfi hadisin sahih wa hafidtu mi'atail hadis ghairu sahih. Saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Diakui. Bukan hanya itu, beliau hafal siapa yang meriwayatkan hadis itu, dari siapa. Bukan hanya tahu dari siapa, bahkan tahu rijalul isnadnya. Beliau faham kalau ulama yang ini gayanya seperti ini, tipenya seperti ini, kemampuan hafalnya seperti ini, dia thiqah, dia authaq, dia dhaif, dia hasan. Begini beliau hafal semuanya. Kata para ulama yang lain menyebutkan, Imam Bukhari bukan hafal 100 plus 200, 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis tidak sahih, tapi beliau hafal lebih daripada 1 juta hadis. Cuma yang beliau akui ketawaduan beliau cuma mengakui 300.000 hadis. Padahal hari ini kon ngaco, tolong ngatur sewu sapa sing ngapal, yo ora eneng. Kalau ada menjadi ahli hadis betul itu. Nulnya di gua langsung buangnya itu ya. Tinggal 300, siapa yang bisa? Itu ngaceng, itu deg-degan itu. Ya sudah, nolnya buang semua, tinggal 3. Sengaceng siapa? Itu kita tidak berani ngaceng itu. Ya kecuali orang-orang yang oleh Allah diberi rezeki hafal semuanya, termasuk sanad-sanadnya, bukan hanya sekedar hafal sanadnya, tetapi tahu yang ini adalah kedudukannya orangnya thiqah, yang ini kedudukannya orangnya dhabit, yang ini kedudukannya mutqin. Dalam rangka beramal berdasarkan ilmu, bukan semata-mata hanya bermodal semangat, khawatirnya justru jatuh pada satu hal yang berat, yaitu mengamalkan sesuatu tidak berdasarkan ilmu tapi berdasarkan hawa nafsu. Semangat itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak sia-sia. Maka di Ramadan yang berbahagia pagi hari ini saya betul-betul mengingatkan, mari kita beramal berpondasikan ilmu. Kadang kita mengaku cinta Al-Quran, tapi kalau kita ditanya sudah pernah membaca Al-Quran khatam berserta tafsirnya, khatam, itu kita sulit untuk mengacungkan tangan. Ya sudah, apakah kamu pernah membaca Al-Quran lengkap dengan terjemahannya dari awal sampai akhir? Mudah-mudahan pernah. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi seberapa serius kita belajar hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah? Kalau zaman dulu sering ditanyakan, kamu sudah khatam baca kitabnya Imam Bukhari? Kamu sudah khatam baca kitabnya Imam Tirmidzi? Karena itu bagian daripada bentuk kecintaan. Ya mungkin itu terlalu berat bagi kita, mungkin ya hadis Arba'in Nawawi lah dibaca
Mungkin kalau di masjid kita ini selepas waktu sholat tertentu dibaca 1-2 hadis, terus nanti kalau sudah 42 ulangi lagi sampai itu melekat di kepala kita. Sementara di satu sisi kita dituntut untuk beramal berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu. Di sisi yang lain, setan berusaha mengganggu agar supaya orang itu tidak mendapatkan ilmu. Pernah kita angkat di kajian sore kita, bahwa pertama kali yang dilakukan oleh setan dalam menggoda anak turun Adam adalah sadduhum anil ilmi, bagaimana menghalangi mereka agar mereka tidak mendapatkan ilmu. Mereka siap Ramadan, tapi kalau perlu mereka tidak paham Ramadan itu seperti apa, amalan-amalan keutamaannya apa, sehingga mereka siap tidak makan, tidak minum, tidak melakukan amalan-amalan yang menjadikan siam mereka batal. Tapi di satu sisi yang lain mereka nggak mendapatkan pahala siamnya. Itu yang dilakukan oleh setan. Betapa banyak orang melaksanakan siam tetapi tidak mendapatkan pahala siamnya, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Betapa sering kita mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara itu. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal ataf. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, dikarenakan setan akan terus menggoda kita agar kita tidak mendapatkan ilmu dalam urusan itu. Ketika bulan Ramadan seperti ini, kita diperintahkan untuk betul-betul banyak membaca Al-Quran. Itu kadang-kadang ada yang gembosin. Ngapain baca Quran banyak-banyak kalau tidak paham? Mending kita baca sedikit tapi tidak paham. Naudzubillah min dzalik. Setan itu menggoda sedemikian rupa. Bahwa setan itu minal jinnati wan nas, ya. Kadang-kadang yang menjadikan kita kurang semangat itu ya minan nas tadi itu juga berpengaruh. Baru semangat baca Quran. Ya mungkin kalau astagfirullahaladzim, ini mudah-mudahan bukan guyon saya ya, tapi kadang-kadang malah istrinya yang komentar, Pak saya kira rajin maca Quran, kita wis kroso ya. Ini Ramadan, iya tapi ora biasanya mbon-mbon sensasi nyekel Quran ini kok nyekel Quran terus apa wis kroso to Pak? Lah maca Quran pisane dikerasa-kerasane ambek bojoku, ora sida ditutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali selama Ramadan, itu seakan-akan lupa. Dia pura-pura tidak ingat. Nah, itu kan Imam Syafi'i. Kita kan bukan Imam Syafi'i. Iya, tapi bahwa perintah membaca Al-Quran yang diterima oleh Imam Syafi'i dengan apa yang kita terima itu sama. Utsman bin Affan membaca Al-Quran ketika Ramadan, sementara jabatan beliau pada saat itu adalah menjadi seorang khalifah. Itu kalau Ramadan beliau khatam 30 kali. Loh, sementara pada satu keadaan kita tidak seperti, ya mohon maaf ya bahasa saya, tidak seperti Imam Syafi'i, tidak punya jabatan seperti Utsman bin Affan, tapi kenapa kita masih sulit untuk berakrab-akrab dengan Al-Quran? Ini ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan, ya Rasulullah, bikam akhtimul Quran.
Ya Rasulullah, berapa waktu saya harus mengkhatamkan Al-Quran? Apa jawaban Rasulullah? Akhtimhu syahron, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Berarti kita baca berapa per hari? 1 juz kurang. Ya Rasulullah, atiku aktsara min dalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih banyak daripada itu. Akhtimhu nisfa syahrin, kalau gitu khatamkan Al-Quran setengah bulan sekali, sehari 2 juz. Ya Rasulullah, atiku aktsara min dalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Akhtimhu asrota ayam, kalau begitu khatamkan 10 hari sekali. Ini sahabat masih protes lagi. Astagfirullahaladzim. Ini tidak masuk dalam hadis ya. Mungkin kalau itu ada orang di sampingnya, wes aja nambah meneh. Mungkin kalau ibu-ibu, untuk ku isa-isa terus kapan? Untuk ku mbah kapan? Mbok kon maca Quran terus, untuk ku ngedusi anak kapan? Untuk ku ngepel omah kapan? Wes. Ya Rasulullah, atiku aktsara min dalik. Sahabat ini tetap menyampaikan, ya Rasulullah, saya mampu lebih banyak daripada itu. Akhtimu sittata ayyam, kalau begitu khatamkan 6 hari sekali. Sampai karena sahabat ini terus mengejar, khatamkan Al-Quran 3 hari sekali dan cukup bagi kamu. Apa kata para ulama? Ini hadis berlaku di luar bulan Ramadan. Ini hadis berlaku di luar mereka yang sedang menghafalkan Al-Quran dan menyetorkan hafalannya. Bahwa mereka ketika menghafalkan Al-Quran, menyetorkan hafalannya, mereka belum genap sehari sudah khatam. Alhamdulillah. Tapi kalau hari-hari biasa hanya dalam rangka untuk membaca, itu disebut dalam hadis ini maksimal 3 hari sekali. Sekali lagi, kata Imam Syafi'i salah satunya, ini berlaku di luar bulan Ramadan. Adapun saat bulan Ramadan seperti ini, maksimalkan setiap waktu-waktu kita untuk berakrab dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadikan Ramadan kita hari ini lebih bermakna dan lebih berisi. Berharap di kemudian hari kita bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'annya, tetapi kita baca terjemahannya, kita ulangi, kita kaji tafsir-tafsirnya, dan kita cari ilmu-ilmu fikihnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidahnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafasnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan akhiratnya, dan semuanya karena pada hakikatnya sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruk jam 5 lebih 44. Wis beda-beda, kono 46 kene 47. Sehingga kira ini masih ada satu hal kecil, saya tambahkan dikit aja. Mudah-mudahan yang ngantuk bisa bangun. Karena saya mendengar kalimat suruk itu berarti arbar. Gitu ya. Mudah-mudahan kalimat arbar itu setannya ndang melayu gitu ya. Wes aku tak lungose wes arbar. Saya sampaikan kepada bapak-bapak, kepada hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam berkaitan dengan masalah ilmu ini saya perlu tegaskan. Belajar ilmu itu butuh kejujuran. Karena ketika seorang belajar tanpa kejujuran, yang ada adalah mencari pembenaran. Belajar ilmu itu harus tulus, harus jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita punya sesuatu
dan kita menginginkan sesuatu yang kita punya tadi ada keterangan dari Al-Qur'annya, ada hadisnya, karena dikhawatirkan ketika belajar seperti itu yang ada adalah mencari pembenaran apa yang sudah kita fahami, sementara yang tidak sama dengan yang kita fahami dia akan sisihkan, dia akan lewatkan karena dianggap tidak sesuai dengan pikirannya, tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya. Maka belajar ilmu butuh jujur, adapun ikhlas itu sudah pasti, karena dengan kejujuran kita belajar maka kita akan betul-betul mencari kebenaran yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah, yang mudah-mudahan itu akan memberikan cahaya kepada kita, sebagaimana apa yang disampaikan oleh menantu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Beliau menyampaikan perbedaan antara ilmu dan harta, kemudian beliau dengan ringkas mengatakan ilmu itu akan menjagamu, sementara kalau kau punya harta, kaulah yang harus menjaga hartamu. Saya ulang, ilmu itu yang akan menjagamu, sementara kalau kau punya harta, kaulah yang harus menjaga harta yang kau punya. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita dapatkan, lebih-lebih di bulan Ramadan yang di masjid kita ini diisi dengan banyak alim yang menyampaikan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu din, mudah-mudahan kita bisa mengambilnya, dan itu bukan hanya sekedar menjadi konsumsi otak kita, tetapi bagaimana ilmu itu kita praktekkan, berharap ilmu akan menjaga kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalimat-kalimat salah itu karena bodohnya saya, mohon untuk dimaafkan. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk berpegang kepada al-haq dan melaksanakan al-haq dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.